Lapor apel siaga perubahan dan pengecekan kesiapan kader Partai Nasdem dari seluruh Nusantara siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pemirsa, ratusan ribu kader Partai Nasdem seluruh Indonesia berbondong-bondong memadati kawasan Senayan, Jakarta. Mereka antusias menghadiri apel siaga perubahan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Lebih dari 200.000 kader Partai Nasdem menghadiri apel siaga perubahan di arena GBK. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Panitia apel siaga perubahan Partai Nasdem menyatakan jumlah kader yang diizinkan masuk ke dalam stadion utama GBK sesuai dengan kapasitas, yakni 88.000 orang. Selebihnya meramaikan apel siaga dari sekitar stadion. Tersedia sejumlah layar besar dan panggung hiburan bagi para kader yang tidak bisa masuk stadion utama. Partai Nasdem juga berupaya membuat apel siaga perubahan berlangsung kondusif, termasuk dalam hal kebersihan dan keamanan yang berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Meski sudah memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 nanti, Partai Nasdem kembali menegaskan komitmen politiknya mendukung pemerintahan Joko Widodo hingga akhir masa jabatan. Partai Nasdem juga terus berupaya menerjemahkan visi gerakan perubahan di kalangan masyarakat. Apa sebetulnya pesan utama dalam apel siaga gerakan perubahan Partai Nasdem dan bagaimana dampaknya terhadap soliditas koalisi jelang pencapresan Anies Baswedan dalam pemilu 2024? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa dan analis politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Kang Saan, Mas Burhan. Malam, Jilvia, Mas Burhan. Baik, oke, semuanya sudah bergabung ya. Saya ke Kang Saan dulu. Kang Saan, jadi apa pesan utama dalam apel siaga gerakan perubahan yang tadi disampaikan ke seluruh kader Nasdem? Yang pertama tentu pesan pertama itu bagaimana yang namanya soliditas, kebersamaan, yang kedua juga konsistensi di tengah situasi apapun terhadap kepentingan bangsa dan negara itu menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, dalam situasi apapun Partai Nasdem memiliki keinginan agar bangsa ini menjadi terus lebih baik, dan Nasdem juga tetap konsisten dalam situasi apapun untuk tetap mencalonkan Pak Anies Rashid Baswedan. Dan juga kepada seluruh jajaran pengurus baik di tingkat nasional sampai ke tingkat ranting untuk terus membangun soliditas, kebersamaan, dan tentu membangun kekuatan kolektif. Itu menjadi hal yang penting. Oke, baik. Mas Burhan, tadi Anda lihat ada Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang hadir, kemudian Ketua Umum dari partai yang bergabung dalam Koalisi Perubahan juga hadir. Apakah apel siaga perubahan Partai Nasdem tadi sukses untuk menunjukkan soliditas Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres? Mas Burhan, audionya belum muncul, boleh diulangi lagi? Mas, sudah terdengar suara saya? Ya, sudah. Silakan. Ya, jadi sejauh ini acara apel siaga perubahan yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan menghadirkan para ketua umum partai-partai pendukung koalisi perubahan itu berhasil mengirimkan sinyal kepada elit politik maupun kepada publik bahwa koalisi
Perubahan untuk Persatuan ini siap berlayar menuju 2024. Jadi Partai Demokrat, PKS tentu harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan menghadirkan ratusan ribu kadernya untuk memberi pesan bahwa Anies Rashid Baswedan siap untuk dicapreskan dan berlayar menuju kontestasi elektoral. Jadi sejauh ini sih sukses menurut saya ya, karena bagaimanapun tidak banyak partai politik yang berani memakai GBK untuk show force sekaligus menunjukkan soliditas partai dan koalisi menuju kompetisi pemilu 2024. Oke. Tidak hanya partai yang bergabung dalam koalisi perubahan ya, tapi tadi Anies Baswedan juga menyapa perwakilan dari pimpinan atau elit partai Golkar. Anda melihat kehadiran Golkar dalam event Nasdem hari ini, apa analisa Anda di balik itu, Mas Burhan? Apakah ada kemungkinan bahwa Golkar ini merapat ke koalisi perubahan? Memang untuk sampai ke sana mungkin kita perlu menunggu perkembangan lebih lanjut di internal partai Golkar, karena kita tahu sekarang sudah muncul suara-suara munaslup berkaitan dengan ketidakpuasan atas kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tapi lagi-lagi dinamika internal Partai Golkar itu juga sangat menentukan ke arah mana Partai Golkar akan berkoalisi. Dan kehadiran, saya tidak tahu persis siapa yang hadir di acara apel siaga perubahan tadi, kehadiran sebagian leadership di Partai Golkar itu memberi tanda bahwa internal Partai Golkar tidak solid, ada aspirasi yang kira-kira bisa dibaca kehadiran itu sebagai bentuk gitu ya, sinyal gitu ya, sebagian elemen Golkar untuk memilih Anies Baswedan. Meskipun lagi-lagi untuk sampai ke sana, saya kira banyak hal yang harus dilalui di dalam Partai Golkar ya, karena bagaimanapun Pak Erlangga Hartarto sendiri sekarang dalam suasana yang cukup kurang stabil ya, karena bagaimanapun amanah Munas Partai Golkar itu mewajibkan dirinya sebagai capres, minimal cawapres, dan kalau misalnya masuk ke koalisi perubahan tanpa mendapatkan insentif minimal sebagai cawapres Mas Anies, tentu juga akan menimbulkan gejolak di internal Golkar. Oke, baik. Kita kembali ke apel siaga perubahan dengan Kang Saan. Kang Saan, tadi yang menarik dari pidato Anies Baswedan adalah kurang lebih setengah dari isi pidato itu adalah doa untuk bangsa Indonesia ya. Kita tahu Anies Baswedan baru pulang dari Tanah Suci ya. Tapi mungkin ada maksud, ada tujuan di balik pidato yang diisi dengan doa yang panjang itu. Apa analisa Anda, Kang Saan? Ya, pertama tentu karena Mas Anies baru pulang haji ya. Tentu suasana selama di haji, ibadah haji tentu masih ada di Mas Anies, dan tentu apa yang Mas Anies selama di Mekah menjalankan berbagai ibadah dan juga ingin coba dia tularkan ke Indonesia doa-doa itu agar menjadi lebih makbul. Tapi terlepas dari itu semua, tentu isi dari pidato dari doa-doa Mas Anies itu yang salah satunya adalah soal tadi bagaimana Indonesia itu ke depan menjadi lebih baik lagi dari sisi politik, ekonomi, sosial kan gitu kan. Tidak ada lagi hal-hal yang memang saling mendiskreditkan dan sebagainya. Apa yang disampaikan doa dari Mas Anies itu kan ingin membawa berharap melalui doa itu Indonesia ke depan lebih baik lagi, dinamika politik menjelang pemilu juga tetap damai, tetap sejuk, kompetisi boleh dilakukan, tapi suasana kesejukan tuh tetap harus ada kan gitu loh. Karena semua kita ingin Indonesia ini lebih baik. Jadi saya melihatnya apa yang Mas Anies harapkan itu Mas Anies tuangkan itu dalam bentuk doa kan itu kan terhadap semua persoalan yang ada di Republik ini. Jadi ini doa-doanya menurut saya sangat positif lah kan, menuangkan sesuatu yang diinginkan, menuangkan sesuatu yang diharapkan melalui doa, karena kita udah berupaya tapi ada kekuatan, itu semua tentu kekuatan doa dan tentu berharap kepada Tuhan untuk mengabulkannya. Baik, oke. Apakah Kang Saan ada maksud bahwa
dari Koalisi Perubahan, dari Nasdem terutama sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyukseskan pencapresan Anies sampai ke KPU nanti ya pada bulan Oktober hingga November 2023 nanti. Tapi kita kan juga tahu ada banyak tantangan, rintangan. Apakah itu juga berarti ya segala upaya sudah diusahakan, tinggal doa dan restu dari Tuhan saja ini yang menentukan? Apakah ada maksud seperti itu juga, Kang Saan? Ya, kita sudah maksimal ya. Sampai dari mulai deklarasi Mas Anies 3 Oktober yang lalu, terus juga kita terus bermaksimal, bukan hanya mensosialisasikan kepada masyarakat dengan Mas Anies melakukan berbagai safari politik, tapi juga Nasdem berupaya untuk terus membangun soliditas dan kebersamaan agar koalisi tetap utuh, karena kita berkepentingan, berkeinginan bahwa Mas Anies bisa didaftarkan ke KPU dari bakal calon presiden menjadi calon presiden pada bulan Oktober dan menjadi presiden pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Dan memang jalannya nggak gampang. Seperti baik Mas Anies sampaikan maupun Pak Surya juga sampaikan, tantangan, istilah Mas Anies jalan yang mendaki, yang itu memang membutuhkan usaha yang sangat luar biasa. Bukan usaha hanya yang sangat berbiasa, tapi istiqomah, ketulusan, bahwa memperjuangkan Mas Anies itu bukan semata-mata dalam konteks kepentingan politik, tapi ini adalah sebuah ikhtiar politik agar ke depan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Nah, tantangan ini tentu selain ada ikhtiar yang sudah maksimal, tentu kan harus diimbangi oleh doa. Nah, nanti pada saatnya ya tawakal kan gitu kan. Ikhtiar, doa, dan tawakal itu menjadi konsep yang memang ya dalam agama seperti itu. Dan Mas Anies, Pak Surya coba lakukan itu semuanya. Oke, baik. Bagaimana pendapat dari Mas Burhan dalam teori komunikasi politik, pidato yang lebih banyak diisi dengan doa, itu apakah akan efektif, apa makna tersirat di balik doa Anies Baswedan? Saya minta analisanya nanti Mas Burhan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime News akan kembali sesaat lagi. Mas Burhan, tidak biasanya pidato Anies itu diisi dengan separuhnya itu adalah doa ya. Dalam teori komunikasi politik, apakah ini adalah cara yang efektif untuk menyuarakan apa yang mungkin sulit untuk tersurat tapi lebih baik tersirat saja? Bagaimana analisa Anda, Mas Burhan? Iya, betul. Memang relatif sangat jarang para pemimpin politik menggunakan pidato sebagai satu cara melalui doa ya. Jadi umumnya pidato bersifat demagog ya, membakar semangat, tapi Mas Anies dalam acara apel siaga perubahan tadi sore itu separuhnya memakai medium pidatonya dengan memakai doa. Bahkan doa-doanya pun itu sangat membumi ya. Misalnya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rakyat yang terperangkap dalam dalam utang pinjol bisa dibebaskan ya, termasuk mendoakan para jomblo supaya segera mendapatkan jodohnya. Jadi ada doa-doa yang relatif bisa dipahami oleh masyarakat luas. Nah, kalau ditanya efeknya, mungkin bagi masyarakat yang rasional, kelas menengah atas, mungkin mereka meminta lebih ya, misalnya menanyakan bagaimana cara Mas Anies untuk membebaskan masyarakat menengah ke bawah dari ketidakadilan dan seterusnya. Tapi bagi masyarakat secara umum, buat mereka yang religius, mungkin cara-cara semacam ini justru bisa kena ya. Jadi lagi-lagi efeknya tidak tunggal, tergantung bagaimana persepsi publik dalam melihat sejauh mana mekanisme doa yang dipakai dalam pidato Mas Anies itu bisa diterima oleh mereka atau tidak. Jadi sangat tergantung, termasuk juga efek partisan ya. Jadi efek partisan juga membuat pidato Mas Anies yang dibumbui dengan doa itu bisa diterima bagi mereka yang sudah ngefans sama Mas Anies, tapi bagi masyarakat yang anti Anies mungkin mereka sulit untuk menerima. Jadi sangat tergantung oleh berbagai macam efek, sehingga pidato Mas Anies mungkin tidak seluruhnya bisa diterima bagi sebagian yang sudah punya sikap partisan yang anti, atau mungkin buat mereka yang tidak terlalu tidak terlalu
tidak terlalu religius gitu ya dalam Oke, pendekatan baik. terutama berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi mereka. Baik, oke. Sekarang saya ingin bertanya soal pidato Pak Surya ini. Kang Saan, kalau pidato Pak Surya kita lihat kembali lagi mengulang bagaimana keluar lagi kata kemunafikan, kepura-puraan. Apa yang berusaha ditegaskan oleh Pak Surya dengan mengambil dua kata ini? Siapa sebetulnya yang dimaksud? Apakah ini juga adalah imbauan, peringatan untuk kita semua? Ya, pertama tentu Pak Surya ingin menyampaikan ini ada sebagai himbauan atau peringatan kepada kita semua bahwa berpolitik itu juga perlu yang namanya otentisitas, yang namanya hal-hal yang sangat otentik. Tidak dengan penuh kepura-puraan, kemunafikan, penuh dengan kemasan. Pak Surya ingin ya kita berpolitik itu dengan apa adanya gitu loh. Ya kita harus jujur bahwa dalam politik itu orang selalu mengatakan ada soal kepentingan, ada macam-macam, ada misalnya friksi dan sebagainya. Tapi politik juga itu harus dikedepankan dengan kejujuran, dengan ketulusan. Pak Surya selalu menyampaikan politik itu adalah dakwah kebangsaan. Itu adalah siar kebangsaan kan gitu kan. Bagaimana yang namanya berpolitik itu kita ya berdakwah kebangsaan agar bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, bangsa ini bisa dikelola dengan lebih baik kalau kita menjalankan sesuatu dalam kehidupan politik itu ya jauh dari kemunafikan, jauh dari kepura-puraan gitu. Jadi itu yang ingin Pak Surya sampaikan gitu loh. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri. Itu selalu Pak Surya ingatkan. Kalau karena diri sendiri aja nggak jujur misalnya, apalagi ke halayak banyak kan gitu. Jadi jauhkan istilah Pak Surya dari kemunafikan dan kepura-puraan, itu penting buat kita semua. Oke. Berbicara soal kejujuran nih, Mas Burhan, terakhir kita menantikan moment of truth. Kapan sebetulnya cawapres dari Anies Baswedan ini diumumkan? Katanya kan sudah ada di kantong, tapi menurut Anda apa yang membuat Nasdem, apa yang membuat Anies dan Koalisi Perubahan masih belum mengumumkan cawapresnya sampai saat ini? Ya, sebelum jawab pertanyaan itu, yang menarik dari pidato Bang Surya maupun Mas Anies tadi sore adalah keduanya masih menunjukkan komitmen dan penghormatannya kepada Presiden Jokowi. Jadi menurut saya itu menarik. Mas Anies sendiri dalam doanya juga menyisipkan doa yang terbaik buat pemimpin negeri ini. Begitu juga dengan Bang Surya yang menyatakan 2 kali Pilpres Nasdem berada di garda paling depan dalam menyukseskan Pak Presiden Jokowi sebagai orang nomor 1 di Republik ini. Jadi ada pesan yang menarik di balik acara tadi sore. Nah, berkaitan dengan moment of the truth yang tadi Zilvia tanyakan, memang plus minus ya kalau mengajukan cawapres sejak awal. Nah, kalau misalnya diajukan sejak awal nama cawapres Mas Anies, ada trade off yang harus dibayar oleh Mas Anies maupun Nasdem. Pertama, cawapres tadi itu langsung ibarat ikan dalam akuarium, itu langsung dikuliti, ditelanjangi, dicari kelemahannya, dan saat yang sama akan membuat mereka yang awalnya punya ekspektasi dipilih oleh Mas Anies sebagai cawapres. Kalau Mas Anies menentukan dari awal, mereka-mereka yang tidak terpilih akan sakit hati dan pindah ke lain koalisi. Jadi itu kelemahannya. Nah, tentu ada plusnya. Plusnya adalah cawapres yang sudah ditentukan itu akan menambah kepastian Mas Anies akan berlayar ke pemilu 2024, sehingga mungkin kalau ada ujian atau tantangan, godaan salah satu di antara partai pendukung Koalisi Perubahan itu akan berhenti. Ya. Tapi lagi-lagi pasti ada momen yang khusus buat Mas Anies bekerja sama atau berkolaborasi, berkonsultasi dengan para ketua umum partai pendukungnya untuk menentukan siapa yang akhirnya dipilih Mas Anies. Dan menurut saya waktunya mungkin bukan hari ini, tetapi saya kira tidak lama lagi. Ya, baik, kita nantikan bersama ya. Terima kasih Mas Burhan, Kang Saan, terima kasih atas waktunya di Prime Time News hari ini.